Welcome to our channel. Jepang merupakan negara yang kerap menarik perhatian karena kebiasaan masyarakatnya. Kebudayaan mereka juga tetap terjaga, sehingga terkadang menghadirkan rasa penasaran. Karena itu, berikut akan dibahas mengenai fakta Jepang yang menampilkan identitas sekaligus menjadi pembeda dengan negara lain. Bahkan ada yang dianggap biasa di Jepang, namun tabu di negara lain. Usia persetujuan. Usia persetujuan ini mengarah pada penyetujuan atau penolakan bagi seorang perempuan untuk melakukan hubungan seksual. Konsep usia persetujuan ialah memberi persetujuan namun didasarkan pada seseorang yang dinyatakan sudah dewasa dan memiliki kapasitas. Hal inilah yang mengacu pada usia dengan batasan usia yang berbeda-beda di setiap negara. Usia persetujuan di Amerika Serikat misalnya berada di antara usia 16 tahun hingga 18 tahun, bergantung di negara bagian mana ia berada. Di Inggris dan Korea Selatan, usia yang diperbolehkan adalah 16 tahun, di Perancis 15 tahun, sementara 14 tahun berlaku di Tiongkok, Jerman, dan Italia. Di Indonesia sendiri, usia persetujuan tidak diatur secara terperinci. Pasal 287 KUHP hanya mengatakan bahwa anak di bawah 15 tahun dilarang melakukan hubungan seksual. Namun lain halnya dengan Jepang yang mengambil patokan angka 13. Ini didefinisikan sebagai usia di mana seseorang dianggap mampu menyetujui aktivitas seksual dan persetujuan tersebut sah secara hukum. Sedangkan yang masih di bawah umur secara hukum dianggap sebagai korban pelecehan seksual dan atau pemerkosaan. Belakangan, Komite Kementerian Kehakiman mempertimbangkan usia persetujuan naik ke usia 16 tahun. Hanya saja tekanannya juga meningkat setelahnya. Terutama anggota Demo Flower yang berpendapat bahwa sikap kuno anggota parlemen telah menyudutkan korban dan bahwa anak di bawah umur tidak boleh diperlakukan sebagai orang dewasa. Menikahi sepupu. Menikahi sepupu bukanlah sesuatu yang dilarang secara agama. Namun sudah menjadi rahasia umum bila menikahi kerabat dekat termasuk sepupu pertama menimbulkan risiko cacat bawaan yang lebih tinggi. Karena itu tidak heran jika sejumlah negara bahkan menganggapnya ilegal, seperti yang terjadi di 24 negara bagian Amerika Serikat. Meski 20 negara bagian lain di distrik Columbia mengizinkan pernikahan antar sepupu. Menariknya, meski sejumlah negara mulai terbuka dan menikahi yang bukan keluarga, ada sesuatu yang membuat pernikahan antar sepupu di Jepang tetap langgeng. Ya, itu karena warisan dan tradisi. Orang-orang yang tinggal di desa bernama Ainokura sangat bangga dengan warisan kerajaan dan tidak ingin mencemari garis keturunan mereka dengan bergaul dengan rakyat jelata. Sejalan dengan itu, penduduk desa Kurotani juga tidak akan menikah dengan orang luar demi merahasiakan teknik pembuatan kertas mereka. Peristiwa sejarah dan bencana alam seperti kebakaran, banjir, dan kelaparan telah mempengaruhi perkawinan sedarah di desa-desa Jepang. Sebab hanya sedikit orang yang masuk atau meninggalkan desa selama masa-masa seperti itu. Meskipun masih legal, pernikahan antar sepupu di Jepang mengalami tren penurunan yang tajam sejak sekitar tahun 1967. Pencemaran nama baik. Tulisan berjudul World Trends in Freedom of Expression and Media Development yang diterbitkan UNESCO menyebut bahwa di tahun 2012, setidaknya 21 negara telah secara penuh melakukan dekriminalisasi pidana pencemaran nama baik. Selain itu, 14 negara telah melakukan dekriminalisasi terhadap pencemaran tertulis. Terbaru, Herlambang Perdana Wiratraman melalui disertasi di Universitas Leiden, Belanda menyebut pada tahun 2014 sudah ada 50 negara yang menghapus delik defamasi atau pencemaran nama baik dalam aturan negaranya. Kepada Tempo ia mengatakan bahwa PBB bahkan sudah merekomendasikan menghapus aturan pencemaran nama baik dalam aturan suatu negara. Lalu bagaimana dengan Jepang? Alih-alih menghapus, Jepang justru memperketat sistemnya. Pemerintah Jepang mengamandemen hukum pidana mereka pada 30 Juni 2022, di mana pelaku penghinaan daring dapat dipenjara maksimal 1 tahun atau didenda 300.000 yen atau setara dengan 32 juta rupiah.
Sebagaimana dikutip dari CNN, hukuman ini meningkat ketimbang aturan sebelumnya, di mana aturan lama, pelaku hanya bisa dipenjara kurang dari 30 hari dan denda 10.000 yen atau 1 juta rupiah. Sementara itu, untuk penerapan aturan ini sempat menjadi kontroversi. Pihak oposisi menilai aturan ini dapat menekan kebebasan berekspresi dan mengkritik orang-orang yang berkuasa. Peraturan ketat merokok. Peraturan yang satu ini menjadi kabar gembira bagi mereka yang tidak merokok dan merupakan kabar tidak menyenangkan bagi perokok aktif. Bagaimana tidak, Jepang merupakan negara yang punya aturan ketat terkait rokok khususnya di ruang-ruang publik. Jadi jangan heran jika kalian ke Jepang dan mendapati petugas yang aktif berpatroli demi memperketat aturan tersebut. Ini termasuk melarang masyarakat merokok di tempat umum. Selepas larangan beserta denda sebesar 500.000 yen atau 61 juta rupiah. Aturan revisi undang-undang sejak Juli 2018 tersebut secara bertahap mulai Januari 2019 dan diberlakukan penuh mulai 1 April 2020. Banyak sekali daerah umum di Jepang yang sudah aktif melaksanakan larangan tersebut. Berikut tempat khusus untuk para perokok juga telah dibuat. Namun pada prinsipnya, merokok hanya boleh dilakukan di tempat yang ada tandanya. Itu pun bergantung pada fasilitasnya yang harus memenuhi standar. Kemudian mereka yang berusia di bawah 20 tahun tidak diperbolehkan memasuki area merokok, sekalipun tidak ada niatan untuk merokok. Merayakan ketelanjangan. Sumber air panas alami yang dikenal sebagai onsen sudah dikenal di seluruh dunia, bisa untuk pribadi maupun umum. Bagi warga Jepang, sumber mata air kaya mineral yang dipanaskan oleh aktivitas gunung berapi alami ini merupakan pilihan mewah. Sebab di tempat inilah semua generasi dan profesi berbaur menjadi satu tanpa mengenal hierarki. Ketika mandi, melepaskan pakaian juga menjadi simbol melepaskan posisi sosial meskipun untuk sementara. Permandian air panas punya peran khusus pada tatanan masyarakat Jepang, yakni sebagai tempat bersantai, bersosialisasi, dan tempat di mana ketelanjangan tidak dipermalukan, melainkan diterima. Anak-anak dibawa ke sento begitu mereka bisa berjalan untuk diperkenalkan pada dunia yang langka, di mana ketelanjangan diterima. Di tempat inilah setiap bentuk dan ukuran, setiap bekas luka dan kerutan perut akibat melahirkan atau obesitas dibiarkan terbuka. Stephanie Crohin, seorang ekspatriat Prancis yang menjadi warga Tokyo, kepada BBC mengatakan, setiap orang punya ketidaksempurnaannya sendiri dan setahu saya, ini adalah satu-satunya tempat di mana tidak ada yang peduli. Seks sebagai sesuatu yang luhur. Ketika di tempat lain membicarakan seks adalah tabu, maka Jepang mengandaikannya sebagai sesuatu yang luhur. Meskipun tidak seterbuka orang barat dalam urusan seks, nyatanya hubungan badan dianggap sebagai bentuk prokreasi dan lambang kesuburan oleh mereka. Hal tersebut tercermin dari berbagai tradisi kuno Jepang yang berkaitan erat dengan seks. Bisa dilihat dari sejumlah festival yang menghadirkan patung kejantanan laki-laki seperti pada pelaksanaan Honen Matsuri dan Kanamara Matsuri. Kemudian ada Onda Matsuri yang merupakan festival kesuburan tertua di Jepang dengan ritual seks publik di kuil Asukani Imasu. Di kuil ini kita bisa menemukan sepasang patung batu berbentuk alat kelamin laki-laki dan perempuan. Jepang juga punya beberapa kuil yang menyembah payudara perempuan. Dua di antaranya adalah Ryonji atau lebih dikenal dengan nama Mama Kanon di Aichi dan Jiso-in di Kudoyama, Wakayama. Di halaman kedua kuil ini terdapat banyak sekali patung, boneka atau jimat berbentuk payudara perempuan. Selain itu masih ada Ososo Matsuri yang secara harfiah diartikan sebagai festival vagina. Geisha adalah seniman. Kita pasti setuju jika geisha atau geiko merupakan sesuatu yang sulit dipisahkan dengan identitas Jepang. Sayangnya masih banyak orang yang memandang geisha keliru dan menyamakan kedudukannya sebagai pekerja seks komersial atau PSK. Padahal geisha bukan PSK, tidak selalu membubuhkan bedak tebal berwarna putih di wajahnya, bahkan geisha tidak selalu perempuan. Ya, sejatinya geisha adalah seniman sekaligus penghibur tradisional Jepang.
Biasanya mereka memainkan alat musik gesek yang disebut samishan. Kemudian ada juga yang terkenal karena mengubah musiknya sendiri. Beberapa di antaranya juga punya nama setelah merancang tarian. Namun tidaklah mudah untuk mendapatkan status tersebut. Sebab mereka harus bekerja keras mengasah bakat artistiknya, berlatih memainkan musik, dan menari selama bertahun-tahun. Rata-rata seorang perempuan menempuh banyak pelatihan selama 5 tahun atau lebih sebelum ia diizinkan untuk menyebut dirinya seorang geisha. Geisha dipekerjakan untuk menjamu pelanggan laki-laki, bergiliran dengan PSK kelas tinggi yang disebut oiran. Para geisha bertugas memainkan musik, menari, dan menggoda para laki-laki agar mereka tetap terhibur, sementara mereka menunggu kedatangan oiran. Itulah tadi fakta terkait Jepang yang mana sebagian diantaranya cenderung tabu di negara lain. Menurut kalian, fakta manakah yang paling menarik?